Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa, tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Tegal 2, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Tiga orang dilaporkan tertimbun longsor dan berhasil diselamatkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ribuan rumah di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan sepanjang hari. Hingga dini hari ini, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Untuk mengevakuasi, Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Kota Parepare, sudah ada reporter TV One Rusli Jafar. Selamat malam Rusli, ini apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang? Apakah ada tanggul yang jebol? Lantas bagaimana kondisi terkini banjir bandang di sana? Ya, hingga malam ini masih ada sejumlah titik di Kota Parepare yang masih terendam banjir. Khususnya masih kita ketahui sekarang bahwa ada di Kelurahan Lumpue, kemudian ada di perumahan Pondok Indah. Itu hingga saat ini kondisi air masih cukup mengkhawatirkan buat warga. Jadi ada sejumlah warga memang yang sudah melakukan pengungsian. Kemudian untuk proses evakuasi sendiri memang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ini tim dari Basarnas, BPBD, kemudian Polres dan Brimob, serta TNI di sejumlah titik. Karena memang ada sejumlah video dan pesan suara dari warga yang meminta tolong untuk keluar dari rumah mereka karena terjebak banjir yang ketinggian airnya itu sudah mencapai 1 hingga 1,5 meter yang di dalam rumah. Untuk ketinggian banjir sendiri di beberapa titik memang ada yang mencapai 2 meter, khususnya ada wilayah atau sejumlah daerah yang perumahan-perumahan yang berada di sekitar posisi di pinggir sungai, itu khususnya di sekitar perumahan yang di belakang DPR, yang kemudian yang perumahan yang berada di sekitar SMA 5, itu semua tergenang banjir. Hingga kemudian untuk proses evakuasi tadi masih terus dilakukan hingga tengah malam ini, itu masih dilakukan oleh tim SAR gabungan, itu khususnya di perumahan Pondok Indah, kemudian perumahan Saparat, dan di Tegal 2. Terima. Ya, Rusli, apakah ketinggian air hingga saat ini sudah surut? Ya, untuk air sendiri sudah mulai berlahan dengan intensitas hujan yang sudah mulai berkurang. Ketinggian air sudah mulai turun, kecuali di beberapa titik seperti di Kelurahan Lumpur masih ada ratusan rumah yang terendam wilayah tersebut. Dan hingga malam ini warga masih terus dihimbau untuk tetap waspada karena hingga saat ini curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Parepare dan sekitarnya. Memang sesuai dengan prediksi dari BMKG memang bahwa ada beberapa daerah di selatan, utamanya atau khususnya di Parepare, memang diperingatkan untuk mewaspadai intensitas hujan yang hari ini hingga besok itu cukup tinggi. Prima. Ya, artinya ini untuk hujan sendiri hingga saat ini di Parepare masih terus diguyur hujan begitu. Awalnya ini sejak mulai pukul berapa terjadi hujan lebat di Kota Parepare? Ya, untuk hujan lebat di Parepare sendiri itu terjadi sekitar pukul 17.30 atau menjelang maghrib. Itu terus berlangsung hingga dengan intensitas
tinggi hingga pukul 20.00, kemudian hingga pukul 22 hujan berbayun. Dan sekarang kondisinya pun di sekitar wilayah Parepare masih terlihat cukup gelap dan masih terus diguyur hujan. Kemudian untuk selain banjir juga di Kelurahan Kampung Baru juga terjadi musibah tanah longsor, di mana di rumah tersebut ada 3 orang warga yang mengalami korban. Satu diantaranya dalam kondisi kritis dan sedang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Adi Makassau, Kota Parepare. Oke. Baik. Tadi kami melihat di gambar ini banyak sekali bangunan-bangunan yang rusak dan juga ada jembatan. Ini akibat tanah longsor ya Rusdi. Ada berapa banyak rumah dan fasilitas yang rusak? Untuk sementara pendataan masih terus dilakukan oleh BPBD Parepare. Untuk sendiri yang kami ketahui bahwa memang baru ada 1 rumah yang terdata terkena dampak dari longsoran tanah tersebut. Namun untuk banjir sendiri itu sudah data sementara yang kami dapatkan itu sudah hampir mencapai 1.000 rumah yang tergenang, dan khususnya ini karena ini terjadi hampir di semua kecamatan yang ada di Kota Parepare. Terima. Ya, Rusli, sebelumnya apakah sempat terjadi juga banjir bandang serupa di Kota Parepare? Ya, banjir serupa pernah terjadi di Kota Parepare, istilahnya sekitar 1 hingga 1,5 bulan yang lalu. Namun kondisi sekarang kalau dilihat dari debit air ini, kondisi sekarang mungkin lebih besar dari yang terjadi bulan sebelumnya. Mengingat ada beberapa akses jembatan yang menghubungkan beberapa titik di Kota Parepare itu mengalami kerusakan bahkan putus, seperti jembatan yang berada di daerah Maburuncing. Itu tadi kita lihat bahwa itu sudah mulai tergerus air dan salah satunya bahkan sudah mulai putus. Terima. Baik. Rusli, jika dibandingkan dengan banjir bandang sebelumnya pada 1,5 bulan lalu, mana yang lebih parah, yang saat ini atau yang sebelumnya? Kalau melihat kondisinya sekarang bisa dibilang lebih parah dari banjir sebelumnya. Karena sebelumnya pertama kondisi hujan itu terjadi tidak sampai seharian penuh seperti yang terjadi hari ini. Kemudian ketinggian air juga kita lihat bertahan cukup lama di sejumlah titik yang biasanya jika terjadi banjir atau seperti banjir bandang seperti ini, itu biasanya air akan cepat hilang atau akan cepat surut seiring dengan meredanya intensitas hujan yang ada di Kota Parepare. Namun sekarang kita ketahui di Kota Parepare justru banjirnya masih bertahan di sejumlah titik, khususnya di Kelurahan Lumpuhe. Terima. Baik, Rusli, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi.